Halo rekan-rekan, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Grace Yosepina yang akan menemani rekan-rekan dalam pembahasan materi mengenai akuntansi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menjadi referensi rekan-rekan dalam menghadapi ujian akhir semester. Sebelum itu, agar rekan-rekan lebih semangat, saya ada pantun nih buat rekan-rekan. Bunga sekuncup dalam garasi, tumbuh sejajar di irigasi, tata hidup dengan edukasi, banyak belajar ilmu akuntansi. Sekian pantun yang dapat saya sampaikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya rekan-rekan. Soal teori pertama, persediaan perusahaan manufaktur memiliki 3 jenis, yaitu baik, untuk jawabannya, dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan. Pertama, persediaan bahan baku, kedua, persediaan barang dalam proses, ketiga, persediaan barang jadi. Soal teori kedua, terdapat 2 metode pencatatan persediaan, yaitu baik, untuk jawabannya, terdapat 2 metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode perpetual, yang kedua, metode periodik. Soal teori ketiga, sebutkan contoh aset tetap berwujud yang biasa dimiliki perusahaan. Baik, untuk jawabannya, terdapat beberapa aset tetap berwujud dalam perusahaan seperti mesin, kendaraan, bangunan, dan lain sebagainya. Soal teori keempat, sebutkan pengertian nilai residu dalam aset tetap. Baik, untuk jawabannya, nilai residu atau biasa dikenal dengan nilai sisa adalah estimasi nilai aset setelah selesai digunakan atau pada akhir masa manfaatnya. Soal praktika pertama, PT Cendana adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang konsumtif. Berikut adalah transaksi perusahaan yang terjadi selama bulan April 2024 dengan diketahui bulan April 2024 sebanyak 20 unit dengan harga 50.000 per unit. 7 April pembelian 30 unit dengan harga 53.000 per unit. 10 April pembelian 30 unit dengan harga 55.000 per unit. 12 April penjualan 40 unit dengan harga 90.000 per unit. 17 April penjualan 25 unit dengan harga 90.000 per unit. 20 April pembelian 40 unit dengan harga 52.000 per unit. 25 April penjualan 35 unit dengan harga 90.000 per unit. 30 April pembelian 20 unit dengan harga 54.000 per unit. Berdasarkan data tersebut, A. Tentukan nilai persediaan akhir menggunakan metode perpetual, metode penilaian persediaan FIFO dan average, dan tentukan nilai harga pokok penjualan serta laba kotor. B. Tentukan nilai persediaan akhir menggunakan metode fisik, metode penilaian persediaan FIFO dan average, dan tentukan nilai harga pokok penjualan serta laba kotor. Baik, untuk jawabannya, A. Menghitung persediaan metode perpetual FIFO, terdapat kolom pembelian, penjualan, dan sisa persediaan. Pada tanggal 1 April, terdapat saldo awal sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp50.000 dengan total Rp1.000.000. Lalu, pada tanggal 7 April, terjadi pembelian 30 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.590.000. Maka, dalam sisa persediaan terdapat 2 persediaan, yaitu 20 unit dan 30 unit. Lalu pada tanggal 10 April terjadi pembelian kembali sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.650.000. Maka sisa persediaan terdapat 3 persediaan, yaitu 20 unit, 30 unit, dan 30 unit. Lalu pada tanggal 12 April terjadi penjualan sebesar 40 unit, 20 unit diambil dari persediaan 1 April dengan harga satuan Rp50.000 dengan total Rp1.000.000. 20 unit lagi diambil dari persediaan 7 April dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.060.000. Maka sisa persediaan pada 7 April yaitu 10 unit dan 10 April yaitu 30 unit. Lalu pada tanggal 17 April terjadi penjualan kembali sebesar 35 unit,
10 unit diambil dari persediaan 7 April dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp530.000. Lalu 15 unit diambil dari persediaan 10 April dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp825.000. Maka sisa persediaan yaitu 10 April sebesar 15 unit. 3. Lalu pada tanggal 20 April terjadi pembelian kembali sebesar 40 unit dengan harga satuan Rp52.000 dengan total Rp2.080.000. Maka sisa persediaan terdapat 2 persediaan yaitu pada tanggal 10 April 15 unit dan 20 April 40 unit. Lalu pada tanggal 25 April terjadi penjualan kembali sebesar 35 unit. 15 unit diambil dari persediaan 10 April dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp825.000. Lalu 20 unit diambil dari persediaan 20 April dengan harga satuan Rp52.000 dengan total Rp1.040.000. Maka sisa persediaan tersisa pada tanggal 20 April sebesar 20 unit. Lalu yang terakhir pada tanggal 30 April terjadi pembelian kembali sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp54.000 dengan total Rp1.080.000. Maka sisa persediaan terdapat 20 April yaitu 20 unit dan 30 April yaitu 20 unit. Maka total HPP yaitu Rp5.280.000 dan sisa persediaan yaitu Rp2.120.000. Selanjutnya yaitu rekap penjualan sama bulan April. Pada tanggal 12 April, penjualan sebesar 40 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.600.000. Pada tanggal 17 April, penjualan sebesar 25 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp2.250.000. Lalu pada tanggal 25 April, penjualan sebesar 35 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.150.000. Maka total penjualan bersih sebesar Rp9 juta. Dikurangin dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp5.280.000, maka didapat laba kotor sebesar Rp3.720.000. Lalu selanjutnya menghitung persediaan metode perpetual average. Terdapat kolom pembelian, penjualan, dan sisa persediaan. Pada tanggal 1 April, terdapat saldo awal sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp50.000 dengan total Rp1 juta. Lalu pada tanggal 7 April terjadi pembelian sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.590.000. Maka sisa persediaan terdapat 50 unit dengan harga satuan Rp51.800 didapat dari Rp1 juta ditambah Rp1.590.000 dibagi 50 unit. Lalu untuk total nilai persediaan yaitu Rp2.590.000. Lalu pada tanggal 10 April terjadi pembelian kembali sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.650.000. Maka sisa persediaan sebesar 80 unit dengan harga satuan Rp53.000 didapat dari Rp2.590.000 ditambah Rp1.650.000 dibagi 80 unit. Maka total nilai yaitu sebesar Rp4.240.000. Lalu pada tanggal 12 April terjadi penjualan sebesar 40 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp2.120.000. Maka sisa persediaan yaitu 40 unit. Lalu pada tanggal 17 April terjadi penjualan kembali sebesar 25 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.325.000.
maka sisa persediaan yaitu 15 unit. Lalu pada tanggal 20 April terjadi pembelian kembali 40 unit dengan harga satuan Rp52.000 dengan total Rp2.080.000. Maka sisa persediaan sebesar 55 unit dengan harga satuan Rp52.273 didapat dari Rp795.000 ditambah Rp2.080.000 dibagi 55 unit dengan total persediaan Rp2.875.000. Lalu pada tanggal 25 April terjadi penjualan kembali sebesar 35 unit dengan harga satuan Rp52.273 dengan total Rp1.829.555. Lalu sisa persediaan yaitu tersisa 20 unit. Lalu pada tanggal 30 April terjadi pembelian kembali sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp54.000 dengan total Rp1.080.000. Maka sisa persediaan yaitu 40 unit dengan harga satuan Rp53.137 didapat dari Rp1.045.460 ditambah Rp1.080.000 dibagi 40 unit. Maka untuk total nilai persediaan yaitu Rp2.125.460. Total HPP yaitu Rp5.274.555. Lalu selanjutnya rekap penjualan selama bulan April. Pada tanggal 12 April terjual sebesar 40 unit dengan harga jual Rp90.000 per unit dengan total Rp3.600.000. Lalu pada tanggal 17 April terjual 25 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp2.250.000. Lalu pada tanggal 25 April terjual 35 unit dengan harga jual Rp90.000 per unit dengan total Rp3.150.000. Maka total penjualan bersih yaitu sebesar Rp9 juta dikurangi harga pokok penjualan atau HPP sebesar Rp5.274.555, maka didapat total laba kotor yaitu sebesar Rp3.725.445. Lalu selanjutnya B. Menghitung persediaan metode periodik atau fisik FIFO. Terdapat saldo awal sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp50.000 dengan total Rp1 juta. Lalu pada 7 April terjadi pembelian sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.590.000. Lalu pada tanggal 10 April terjadi pembelian kembali sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.650.000. Lalu pada tanggal 20 April terjadi pembelian kembali sebesar 40 unit dengan harga satuan Rp52.000 dengan total Rp2.080.000. Lalu terakhir pada tanggal 30 April terjadi pembelian kembali sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp54.000 dengan total Rp1.080.000. Total barang tersedia dijual yaitu 140 unit dikurangi barang terjual yaitu 100 unit, maka persediaan akhir yaitu 40 unit, 20 unit dengan harga satuan Rp52.000 dan 20 unit lagi dengan harga satuan Rp54.000. Maka total persediaan akhir yaitu Rp2.120.000. Barang tersedia dijual yaitu Rp7.400.000 dikurangi persediaan akhir Rp2.120.000 mendapatkan HPP yaitu sebesar Rp5.280.000. Rekap penjualan selama bulan April yaitu 12 April penjualan sebesar 40 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.600.000. Pada tanggal 17 April menjual 25 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp2.250.000.
Lalu, pada tanggal 25 April, menjual 35 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.150.000. Didapat penjualan besi yaitu Rp9 juta, dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu Rp5.280.000, maka didapat total laba kotor yaitu sebesar Rp3.720.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu menghitung persediaan metode periodik atau visit average. Memiliki saldo awal 20 unit dengan harga satuan Rp50.000 dengan total Rp1 juta. Lalu 7 April membeli persediaan sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp53.000 dengan total Rp1.590.000. Lalu pada 10 April membeli kembali persediaan sebesar 30 unit dengan harga satuan Rp55.000 dengan total Rp1.650.000. Pada tanggal 20 April membeli kembali sebesar 40 unit dengan harga satuan Rp52.000 dengan total Rp2.080.000. Terakhir, pada tanggal 30 April, membeli kembali sebesar 20 unit dengan harga satuan Rp54.000 dengan total Rp1.080.000. Barang tersedia dijual yaitu 140 unit dan total harga barang tersedia dijual yaitu Rp7.400.000. Dikurangi dengan barang terjual yaitu 100 unit, maka persediaan akhirnya terdapat 40 unit. Didapat rata-rata yaitu Rp7.400.000 dibagi 140 unit, maka didapat harga satuan yaitu Rp52.857. Nilai persediaan akhir yaitu persediaan akhir dalam unit dikali rata-rata. 40 unit dikali Rp52.857, maka total nilai yaitu Rp2.114.286. Harga pokok penjualan didapat dari barang tersedia dijual dikurang persediaan akhir, yaitu Rp7.400.000 dikurang Rp2.114.286. Maka HPP didapat Rp5.285.714. Rekap penjualan selama bulan April, yaitu 12 April menjual sebesar 40 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.600.000. Lalu pada tanggal 17 April menjual 25 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp2.250.000. Lalu pada tanggal 25 April menjual sebesar 35 unit dengan harga jual Rp90.000 dengan total Rp3.150.000. Maka didapat total penjualan bersih yaitu Rp9 juta, dikurangi dengan harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp5.285.714, maka didapat laba kotor yaitu sebesar Rp3.714.286. Soal praktika kedua, sebuah mesin traktor diperoleh pada awal tahun 2024 dengan biaya sebesar Rp10.200.000, memiliki estimasi nilai residu sebesar Rp500.000, estimasi masa kegunaan adalah 50.000 jam. Traktor tersebut beroperasi selama 4.500 jam pada 2024. Berapa total biaya penyusutan pada 2024? Dihitung menggunakan metode unit produksi dan buatlah jurnalnya. Baik, untuk jawabannya, diketahui harga perolehan mesin traktor sebesar Rp10.200.000 dibeli pada awal tahun 2024 dengan nilai sisa atau residu sebesar Rp500.000 dengan estimasi masa kegunaan 50.000 jam. Pengoperasian mesin pada tahun 2024 yaitu sebesar 4.500 jam. Hitunglah menggunakan metode unit produksi. Pertama, kita cari dulu depresiasi per jam dengan cara harga perolehan dikurang nilai sisa atau residu dibagi estimasi masa kegunaan.
yaitu Rp10.200.000 dikurang Rp500.000 dibagi Rp50.000, maka didapat depresiasi per jam yaitu sebesar Rp194. Lalu carilah total biaya penyusutan pada tahun 2024. Depresiasi per tahun dicari dengan cara jam mesin penggunaan per tahun dikali depresiasi per jam. Jam mesin penggunaan pada tahun 2024 yaitu sebesar 4.500 jam dikali dengan Rp194, maka didapat depresiasi pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp873.000. Untuk jurnalnya, yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin, sama-sama sebesar Rp873.000. Oh ya rekan-rekan, saya ada tips and trik untuk persiapan ujian akhir semester. Rekan-rekan dapat melakukannya dan memahaminya. Pertama, pahami konsep dasar akuntansi seperti saldo normal setiap akun, jurnal, posting buku besar, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan lainnya. Kedua, kerjakan banyak soal-soal latihan. Ketiga, susun jadwal belajar yang realistis dan konsisten dengan memprioritaskan materi yang sulit atau belum kamu kuasai. Baik, itu saja pembahasan dan tips and trik yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ujian akhir semester rekan-rekan dilancarkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sebelum itu, saya ada pantun penutup nih buat rekan-rekan. Kuda dikejar ke kota Bekasi, pergi ke sana memakai taksi. Mari belajar akuntansi untuk membangun generasi. Cukup sekian pantun yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di mentoring selanjutnya. 5 prodi akuntansi, useful and genius.